شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. شيل الله يا رمضان يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول. جل هذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوب وأهلا خائفين الغضبان. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. بالنبي الأمي وخديجة أمي، والبتول الختمي سيدات النسوان. شيل الله رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم، عد ما أنه قائم في العبادة سهران. شيل الله، شيل الله يا رمضان، شيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله، مرضاته، قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم، وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واهدي قلبي وسدد لساني، بحق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, shaimin wal shaimat, jamaah salat subuh Masjid Mustabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini adalah Ramadan terakhir ya, hari ini ya, di bulan Februari maksudnya. Besok kita Ramadan lagi. Ini tanggal 28 nih terakhir, besok tanggal 1. Betul? Ramadan terakhir bulan ini maksudnya. Besok masih Ramadan lagi. Alhamdulillah, hari ini hari ke-10 Ramadan. Awaluhu rahmah, 10 rahmat. Tidak terasa sudah berlalu. Malam ini kita masuk wa awsatuhu maghfirah, dan 10 keduanya adalah ampunan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan. Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, Allah wafatkan husnul khatimat, karuniakan keturunan salihin salihat, jadikan ilmu kita barokah manfaat, kumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, masih membahas tentang maqamur ridha. Maqamur ridha di atas maqamus sabr. Kemarin sudah kita contohkan bagaimana gambaran orang yang ridha itu seperti apa. Ringkasnya, ridha itu adalah maqamur ridha huwallazi ya'taqid wa yara anna kulla ma ya'ti minal mahbub mahbub. Yara anna kulla ma ya'ti minal mahbub mahbub. Hadha maqamur ridha. Dia melihat setiap sesuatu yang datang minal mahbub, dari orang yang dicintainya, mahbubun, maka mau tidak mau akan dia cintai juga. Hada maqam ridha. Yara anna kulla ma ya'ti minal mahbubi mahbubun. Segala sesuatu yang menimpa dia, kalau selagi sesuatu itu datang dari orang yang dia cintai, maka sesuatu itu harus dia cintai, karena yang memberikan adalah orang yang dia cintai, baik itu sesuatu yang bagus ataupun yang tidak bagus. Selagi itu dari yang dia cintai, maka dia akan mencintai. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Fathu Al-Musili. Al-Imam Fathu Al-Musili ini dia punya istri. Istrinya itu suatu hari
jalan sama beliau, tiba-tiba di tengah perjalanan jatuh dan salah satu kuku di jarinya itu lepas. Bukan kuku hanya bagian depannya, kuku-kukunya sampai seakar-akarnya sampai ke bagian keseluruhannya ini lepas, ingkasan. Fadhahikat, ketawa. Tak kala lepas itu kukunya itu ketawa, darah mengalir-ngalir dia ketawa. Istrinya ketawa. Coba kalau ente lepas kukunya ketawa apa gimana? Ketawa, minimal walaupun tidak nangis, minimal kesakitan. Oh Allah, dia ketawa. Kata suaminya bilang, lima atau tadhaq? Kenapa kau ketawa? Nah, ini maqam ridha ini ya. Ini sudah sampai ke maqam ridha. Apa dia bilang? Ansanil alam thawabuhu. Ansani al-alam thawabuhu. Pahala dari kuku yang lepas ini telah melupakan aku dari rasa sakitnya. Pahalanya melupakan aku dari rasa sakitnya. Itu namanya maqamur ridha. Kalau ente yakin semua datang dari yang kau cintai itu adalah baik, maka di saat kau sabar dan ridha menerima, di situ ada nilai pahalanya, dan pahala itulah yang bikin hatinya gembira sehingga dia tertawa, melupakan daripada rasa sakitnya. Kalau kita fokus ke sakitnya, kita tidak fokus ke siapa yang memberikan ini. Yang kedua, kita tidak fokus kepada ganjaran pahalanya di saat kita menerima itu. Tapi kita lebih fokus ke itu semuanya. Beda dengan mereka, sudah sampai ke maqamur ridha, seperti para nabi, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyaddun nas bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, ila akhiril hadis. Yang paling besar bala itu adalah yang ditimpakan kepada para nabi. Tapi ada tak pernah dengar cerita nabi stres? Kenapa? Ridha. Ada maqam ridha. Siapa bilang orang-orang mulia itu tidak diuji sama Allah? Justru dia makin besar kedudukannya, makin besar balanya. Itu dikatakan asyaddun nasi bala'an. Paling beratnya bala itu adalah al-anbiya, para nabi, karena kedudukan paling tinggi para nabi. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya sahabat, tabi'in, tabi'in, terus. Ya kan? Tapi kenapa kelihatan tidak stres? Kenapa tidak depresi? Kenapa tidak pusing? Kenapa tidak masuk rumah sakit, inilah itulah? Karena mereka ridha. Jadi tidak ada masalah, no problem, tidak ada masalah. Karena mereka melihat ini datangnya dari mahbub, fahuwa mahbub. Karena datangnya dari orang yang dicinta, maka semuanya harus dicinta. Ya kan? Semuanya harus dicinta. Karena kita nih adalah manusia yang diciptakan Allah yang tidak mungkin lepas dari yang namanya ujian atau bala. Manusia, golongan makhluk ini ada 4. Makhluk, kata Syekh Abu Bakar bin Ayyash, atau disebut dengan Al-Imam Asy-Syu'bah. Al-Imam Asy-Syu'bah ini adalah seorang yang minal qurra. Qurra itu orang yang ahli Al-Quran, qari. Itu beliau
murid daripada Al-Imam Asim. Kita ada sanad baca Quran tu, qiraat tu ada ke Imam Asim namanya. Imam Asim tu gurunya Imam Abu Bakar bin Ayyash. Beliau itu dalam zuhudnya dia tidak pernah tidur di atas kasurnya selama 50 tahun. Syekh Abu Bakar Ayyash. Ya kan? Kalau mau dengarkan kisah-kisahnya banyak. Kita langsung singkat ke perkataan beliau. Kata beliau mengatakan golongan manusia itu ada, golongan makhluk itu ada 4. Ada makhluk yang selamat. Makhluk yang selamat artinya makhluk yang dimaafkan. Yang kedua, makhluk yang selalu diuji. Makhluk yang selalu diuji. Kemudian yang ketiga, ada makhluk yang laisa lahu ikhtiyar, tidak punya pilihan sama sekali. Dan yang keempat, ada golongan makhluk yang halak, binasa. Jadi ada 4 golongan. Golongan pertama yang dimaafkan, golongan kedua yang diuji, golongan ketiga yang tidak punya pilihan, yang golongan keempat golongan yang binasa. Yang pertama kata beliau, golongan yang dimaafkan itu siapa? Hewan, binatang. Binatang itu adalah golongan yang dimaafkan di akhirat. Dijadikan debu, tidak ada hukum surga dan neraka, tidak ada, jadi debu semua dimaafkan. Yang kedua, golongan yang selalu diuji itu adalah manusia. Cuman manusia diberikan pilihan. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang tidak ada pilihan. Siapa itu? Para malaikat. Malaikat tidak dikasih pilihan. Apa yang diperintahkan Allah itu sudah. Kemudian golongan yang binasa. Siapa? Iblis. Jin dari golongan iblis. Maka kita sebagai manusia yang diuji sama Allah, dalam segala hal kita akan diuji oleh Allah. Mau itu ujiannya kecil, mau besar, mau ujian itu berat atau ringan, semuanya ada konsekuensinya nanti di hadapan Allah, tergantung bagaimana kita menyikapi daripada ujian tersebut. Paham ya? Alhamdulillah. Seperti Ramadan ini. Ramadan ini ujian dari Allah. Ya kan? Ente menganggap Ramadan ini apa? Nikmat. Ada ujian. Tidak semua orang bisa melewati ini ujian. Betul. Di Ramadan itu bukan waktu untuk Allah lebih dekat. Nah, itu di garis bawah itu. Ramadan bukan waktu untuk Allah lebih dekat. Karena Allah dekat sama kita dari sebelum Ramadan. Lebih, enggak juga. Ramadan bukan waktu untuk Allah lebih dekat. Tapi waktu untuk hati ente lebih sadar. Itu Ramadan. Bisa dipahami enggak? Hidup semua kayaknya. Memang susah kalau ngasih ilmu sama orang yang tidak mau menerima ilmu. Repot guys. Karena beberapa masjid anda keluar karena kebanyakan tidak menghargai ilmu. Tapi kalau menghargai, Masya Allah, kita belajar bertahun-tahun mengambil sanad. Mungkin yang lebih alim banyak, tapi kalau sanad, alhamdulillah kita punya.
InsyaAllah berkah, InsyaAllah ada ada sirnya. Jadi anak kalau di majelis itu, kalau lihat orang kurang menghargai ilmu itu repot. Memang pesannya Habib Umar itu berikan ilmu ke orang yang mau menghargainya. Kalau tidak, susah, rugi. Lebih baik anak ngajar di pondok, santri serius, menerjemahkan, nyatat dan memperhatikan, ada manfaatnya. Kalau bisa pasang niat baik-baik dari rumah. Kita nih jangan hanya sekedar prioritas ya. Jangan hadir nih gini-gini. Semua amal soleh yang kita lakukan itu jangan hanya tujuannya untuk terlihat soleh saja. Kalau itu saja nanti namanya tambah bagus tapi imannya tambah merosot. Jadi yang bertambah egonya bukan imannya. Ini pelajaran untuk anak pribadi juga. Anak kadang ngajar nih juga harus menjaga hati, dan pesan daripada guru-guru kita, hadir di majelis ngajar jangan merasa lebih afdal dari yang hadir. Doakan semuanya yang hadir mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ngajar ini dulu mudah-mudahan dapat hidayah. Karena kalau berbicara gampang, mengamalkan itu yang sangat berat. Kembali kepada pembahasan kita tadi ya. Ramadan bukan waktu untuk Allah lebih dekat, tapi waktu untuk kita lebih sadar. Itu Ramadan. Biar kita tidak salah menyikapi bulan Ramadan. Ketika Ramadan nanti balik, ketika Ramadan nanti pergi, kalau kita balik lagi seperti semula, lalai lagi, maksiat lagi, lupa lagi, bejat lagi, berarti sudah dipastikan sebulan Ramadan tadi itu kita bukan menyembah Allah, tapi kita hanya menyembah suasana Ramadan saja. Betul tak? Betul. Ramadan bukan pintu yang Allah buka. Orang ngira Ramadan ni, yuk kita kalau mau baik nak nunggu Ramadan. Allah buka pintunya setiap hari, di siang hari, di pagi hari yang mau tobat. Jadi Ramadan bukan pintu yang Allah buka, tapi Ramadan adalah tirai kesadaran yang kita sendiri mengangkatnya. Karena Allah tidak hadir di bulan Ramadan. Allah tidak hadir di bulan Ramadan. Yang hadir adalah kesadaran kita. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Allah yang kita sembah sebelum dan sesudah Ramadan. Sama, tak ada bedanya. Apa Ramadan Tuhannya agak beda sikit? Sama, Allahnya sama. Sebelum Ramadan juga sama. Kebanyakan orang, mudah-mudahan kita tak termasuk dari golongan ini, yang disembah bukan Allah di bulan Ramadan, yang disembah hanya momentum saja. Menyembah suasana. Ya, sore-sore orang jual apa? Bukan takjil ya. Takjil lah bahasa Arab tu. Menyegerakan buka. Cuma dah jadi bahasa kita dah ya. Jual takjil. Suasana takjil, ngabuburit, suasana masjid, tarawih, tadarus, apa lagi? I'tikaf, suasana Ramadan, lampu-lampu. Ya. Nanti kalau itu semua sudah hilang, maka cintanya juga hilang. Berarti yang disembah bukan Tuhan tapi momentum saja, suasana Ramadan.
Orang-orang yang hatinya sudah fi maqamus sabr, fi maqamur ridha, orang-orang yang hatinya sudah sadar, maka setiap hari adalah Ramadan, tidak nunggu bulan Ramadan. Setiap kan di Ramadan kita tak boleh bohong ya, menghanguskan pahala puasa. Tak boleh gosip. Kadang tuh ada orang tuh udah mungkin kebiasaan bohong. Kalau pagi-pagi ngomong dia tak mau ngomong, takut. Nanti malam ya kalau mau ngomong gitu dia. Kalau nanti malam bisa bohong. Itu belum keluar Ramadan tuh, baru habis maghrib tuh udah berani nih. Bayangkan, ya kan? Kalau orang hatinya sudah sadar, setiap hari Ramadan, bahkan setiap nafas Ramadan, setiap detak jantungnya Ramadan. Ini berat, ya kan? Mau Ramadan tak Ramadan, di luar Ramadan terus. Artinya kalau yang namanya tidak bohong terus. Mana pula tidak bohong hanya di bulan Ramadan saja, tidak gosip hanya di bulan Ramadan saja, tidak ngadu domba di bulan Ramadan, tidak melihat yang haram di bulan Ramadan pas puasa saja, di luar puasa. Ini yang perlu kita luruskan. Karena kalau kita ibadah hanya sekedar karena kalender bilang Ramadan, oh kita banyak ibadah. Kalender bilang Syawal, Lebaran, dah kita yang orang aslinya halal bihalal, kita haram biharam. Pergi ke rumah keluarga salaman sama yang bukan mahram, jadi bukan halal bihalal, jadi haram biharam. Ini habis puasa 30 hari tak ada manfaatnya, ya kan? Orang-orang yang ibadahnya hanya karena kalender, maka imannya itu masih ada egonya, karena ruh tidak kenal musim. Ingat itu, ruh tidak kenal bulan, tapi ruh hanya mengenal kehadiran dan kesadaran kita atas diri kita sendiri. Maka dari itu, kalau mau nyari Allah itu jangan nyari di bulan tertentu, jangan di musim tertentu, tapi carilah Allah di dalam diri kita sendiri. Kalau nanti Ramadan sudah habis, kemudian kita mengatakan, kok aku ni merasa jauh ya dari Allah ya kalau di luar Ramadan ni ya. Bukan Allah yang jauh, tapi kau balik tidur lagi, kau balik tidak sadar lagi, kau balik lalai lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ini juga mengajarkan kita yang namanya sabar. Betul? Sabar lagi nah. Kita disuruh tahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak boleh ditahan untuk melakukan sesuatu yang kita suka dan yang kita butuhkan secara fitrah. Ente haus, kalau haus tuh nyamannya apa? Minum. Ente tahan, padahal ente suka dan ente butuh, secara fitrah ente butuh. Yang kerja nih Ramadan nih siang-siang lapar tak? Biasa makan jam 1 di Melda yo. Suruh tahan pula syahwatnya, tak boleh makan, tak boleh minum. Kita butuh dan kita pengen, dan itu duit kita halal punya kita, tapi ente tahan. Kenapa ditahan? Ya beb, alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah Allah melihat? Pintu boleh dikunci, betul. Pagar boleh digembok, betul. HP boleh dinonaktifkan, betul. Notifikasi boleh dinonaktifkan, betul tak? Riwayat bisa dihapus, tapi siapa yang bisa menutup pandangan Allah? Tak ada yang bisa. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ikhlas itu sunyi, ikhlas itu sepi, ikhlas itu privasi, ikhlas tidak butuh tepuk tangan,
ikhlas tidak butuh pujian, ikhlas tidak butuh sanjungan, ikhlas tidak butuh dilihat. Kita tetap ibadah walaupun tak ada yang puji. Kita tetap menahan lapar dan haus walaupun tak ada yang lihat. Padahal masuk kamar, kunci pintu, ngerokok, bisa tak? Tak ada yang lihat. Tapi ada yang bisa menghalangi pandangan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada maqamul ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tak bisa melihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Ya kan? Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Makanya puasa ini ibadah yang jauh dari yang namanya riya. Terbebas dari yang namanya pamer. Ibadah yang murni. Kenapa murni? Karena yang tahu betul-betul kebenaran kita hanya Allah, yang nyuruh kita puasa, dan kita yang menjalankan puasa yang tahu. Yang lain tidak ada yang tahu. Siang-siang masuk kamar ngentak Indomie 2 bungkus, campur telur lagi. Allah, yang mana? Nanti pas acara buka puasa bersama, hadir dia. Buat-buat, dilemas-lemaskan badan. Allah, panas hari ini. Apa? Padahal dia dah ngentak Indomie berapa? 2 bungkus. Saya yang tahu. Saya yang tahu. Ada ibadah paling murni. Makanya Allah bilang semua amal Adam, anak Adam untuk dia kecuali puasa untuk aku. Karena satu-satunya ibadah yang betul-betul ikhlas, murni, tidak ada pamer, tidak ada riya, itu ibadah puasa. Subhanallah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang ridha, orang-orang yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada ridha tadi ini. Man yuridillahu bihi khairan yusibhu. Orang-orang yang sudah sampai ke maqamur ridha, semakin sampai dia di maqam itu, semakin banyak terus bertubi-tubi musibah-musibah atau bala yang ujian-ujian yang akan Allah berikan kepada dia untuk memastikan bagaimana kualitas ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW orang yang mungkin hampir seluruh hidupnya penuh dengan ujian demi ujian, ujian demi ujian, ujian. Makanya kata Nabi, kalau kalian mendapatkan ujian, ingat-ingatlah ujian aku, supaya ujian kalian kelihatan ringan. Betul lah? Karena orang yang paling banyak ujiannya Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai kita punya keyakinan kalau kita tak dapat ujian itu berarti kita orang yang selamat. Kebalikan. Ini ada satu cerita diceritakan sama ulama. Ada satu orang di zaman Bani Israel, seorang suami dan istri. Suatu hari suaminya sakit, kemudian minta ambilkan air sama istrinya. Mungkin lagi jarang air, kan dulu tak ada yang kayak sekarang nih, tinggal dispenser ya kan. Dulu orang memasak dulu air agak lama sedikit ya. Sekarang kan tinggal tekan ya. Jaranglah air ya kan. Pas mau ngantar air ke apa? Ke mana? Ke kamarnya, tengok suaminya sudah tidur, ya kan? Mohon maaf ya, di sini bukan disebutkan sakit, tidak. Talaba rajulun min zaujatihi ma'an faja'athu wa wajadathu na'iman. Suaminya biasa normal di rumah, dia ambilkan air hangat gitu, mungkin air panas. Pas dibawakan airnya, suaminya sudah tidur. Istrinya soleha, masya Allah. Waqamat inda ra'sihi. Istrinya nunggu di depan suaminya, megang air tuh, nunggu suaminya. Ibu-ibu pernah begitu? Pernah begitu? Oh, banyak kerjaan gitu.
Allah. Ya, nunggu. Malam kerja apa malam? Tak ada kerja kalau malam. Kita pegang tidur. Pegang air ni sampai ila tulu'il fajar, sampai terbitnya fajar subuh. Falamma staiqadha, tak kala suaminya bangun, wa ra'aha inda ra'si, melihat istrinya masya-Allah istiqamah ni, sampingnya pegang air. Sampai sejuk dah air. Ajabahu dzalik. Wah, ini membikin suaminya takjub. Masya-Allah istri aku ni luar biasa solehanya. Akhirnya suaminya kepengen memuliakanlah istri ini, pengen mengasih hadiah gitu, ya kan? Fa'arada ikramaha, kepengen memberikan hadiah kepada istrinya. Bilanglah ke istrinya, faqala laha tamanni alayya. Istriku kau dah masya-Allah solehah luar biasa, takjub abang ni lihat kau ni. Coba kau minta apa ya, abang kasih. Minta apa, abang kasih. Apa kata istrinya ini di luar nurul nih kata orang. Di luar apa? Di luar nurul. Apa kata istrinya bilang? Di saat disuruh minta sesuatu, kata istrinya bilang, "Talliqni." Aku minta satu bang, tolong ceraikan aku. Oh, kan di luar nurul nih. Di luar apa? Di luar yang dia pikirkan. Minta apa ke, minta iPhone ke, minta motor ke, minta emas, minta ceraikan pula. Macam mana cerita ni? Tolak ni dia bilang, ceraikan aku. Apa pula ni? Mabuk ke apa? Ya kan? Akhirnya dia bilang, faqalat, kata suami bilang, kenapa ni? Faqal in aradta mukafa'ati fatalliqni. Pokoknya tak mau tahu bang, kalau kau betul-betul mau balas kebaikan aku tadi malam ni, tolong kau ceraikan aku. Akhirnya dia datanglah kepada salah satu nabi di zaman itu, ya kan? Fantalaqa ila ahad minal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Datanglah kepada salah satu nabi yang ada di zaman itu. Fa'athara fit tariq, pas mau bareng-bareng keluar nih, nak ke rumah Nabi ni, mau nanya ni ceritanya macam mana nih solusinya. Pas buka pintu, baru jalan berapa menit, tiba-tiba suaminya jatuh tersandung, keseleo kakinya, jatuh tersandung. Fankasarat rijluhu, bahkan di sini sampai apa ya? Patah. Kalau yang kasar tuh patah kakinya ya. Atau gimana sih bahasa kita apa? Patah ke? Ya, itu keselio gitulah, ya kan? Pas lihat suaminya tersandung, kakinya begitu, kata istrinya bilang, irja' fala sabila ila talaqi. Kalau begitu, kita tak jadilah ke rumah Nabi itu, kita balik ke rumah saja, tidak jadi cerai. Apa pula ni? Iya, karena hari ini kau sudah dapat musibah, dapat ujian. Karena dari kemarin-kemarin ni kau tak ada ujian sama sekali. Berarti kau ni termasuk orang yang tidak dicinta sama Allah. Makanya aku minta cerai. Aku tak mau dapat suami yang tidak dicinta sama Allah. Hari ini aku lihat kau jatuh, berarti kau dapat ujian, berarti Allah sedang cinta sama kau sekarang. Maka sekarang kita balik, tidak jadi kita cerai. Itu lihat orang dulu. Jadi bu, kalau lihat nanti suaminya bagus-bagus gitu. Tu apa tu? Jangan. Tengok dia pandai jatuh lah, inilah, apalah. Biasa kalau suami balik ke rumah pusing kepala, tu berarti dia orang-orang dicinta sama Allah. Banyak ujian itu. Betul? Betul tak? Jangan kebalik, tengok suami datang banyak duit, ni masya Allah nih. Nah, justru banyak duit, banyak bawa duit, bagus-bagus ya, normal, netral, tak ada masalah, hati-hati. Ya kan? Mesti ada
kejadian-kejadian begitu tuh harus ada. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Allah kalau kepengen memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah kasih ujian dulu. Mau naik kelas nih, ujian loh. Ya kan? Walaka indika daw kata sana lam yusibka fa'alimta anna Allah Ta'ala la yuhibbuk. Kau bertahun-tahun hidup sama aku, kata bininya, tidak ada satupun ujian yang aku lihat dalam dirimu ini. Berarti aku yakin Allah tak cinta sama kau. Hari ini aku lihat kaki kau terpelencok nih, maka aku yakin annallaha qad ahabbak, Allah sedang cinta kepada kau sekarang. Maka kau layak untuk jadi suami aku. Begitu juga suami lihat istrinya bagus-bagus, ya, tak ada masalah, tak ada ini, tak ada itu. Wah, ini harus kita rubah nih mindsetnya kita nih, bukan kita bagus-bagus gitu tuh Allah. Orang tuh kadang tuh ngukur dia dicinta sama Allah atau tidak. Mohon maaf ya, orang awam nih kadang ngukur dia dicinta sama Allah enggak tuh kalau masalah rezeki. Salah besar itu. Rezeki itu sudah dijamin sama Allah, tidak ada kaitan sama itu. Kalau lagi lancar duitnya, ini berarti ini barokah sholat anak nih, barokah anak hadir hadir pengajian. Tidak begitu. Terus yang hadir pengajian, yang sholat, yang rezekinya tak lancar berarti tidak begitu. Tidak ada hubungan dengan itu. Justru tuh lihat, kalau kita mau ngomong jujur ya begini, justru banyak ujian itu. Tapi tinggal kembali dia menyikapi. Kalau tambah ujian dia tambah kembali kepada Allah, berarti itu ujian. Kalau makin tambah jauh dari Allah, berarti ada bala, musibah. Karena itu mudah-mudahan kita tak minta, kita bukan min ashabil bala, kita min ashabil afiyah. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, salillah al-afiyah, minta terus kepada Allah al-afiyah dalam segala hal. Tapi kalau Allah kasih, kita nerima. Ya, kullama yara minal mahbub mahbub. Setiap yang datang dari orang yang kita cinta, maka semuanya akan kita cinta. Betul? Nah, Imam Ghazali juga pernah bercerita itu. Sahabat Nabi SAW yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang disiksa sama Abu Jahal itu di awal-awal keislaman, yang emaknya adalah syahid pertama di dalam Islam, Sumayyah itu, yang mohon maaf ditusuk kemaluannya dengan besi panas itu. Bapaknya juga Yasir disiksa sama Allah. Dia tazawwaj imra'atan falam tamrat. Dia menikah dengan seorang perempuan, bertahun-tahun nih perempuan tak sakit-sakit, tak ada sakit sama sekali. Akhirnya fatallaqah, diceraikan sama dia. Dia bilang, kau ni nampak bagus-bagus, ya, sehat, tak ada sakit sama sekali. Oh, ini bahaya. Betul? Maka kita ni kalau dikasih sakit, alhamdulillah, hada minal mahbub. Mahbub, kata Imam Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak kala sakit mau dicarikan dokter, dia bilang apa? At-tabib amradani. Kenapa nyari dokter? Dokter yang bikin aku sakit, dia bilang. Maksudnya apa? Dokter itu siapa yang maksudkan? Allah. Allah yang bikin aku sakit, nanti Allah yang akan menyembuhkan. At-tabib, tapi makomnya beda nih. Kalau ente sakit ke rumah sakit tak apa-apa, ke dokternya. Ini kan beda makom, beda likulli maqalin maqam. Setiap ucapan tergantung makomnya masing-masing. Minimal kita tidak mengeluh dan tidak komplain di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita. Dan ada satu penyakit yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW secara jelas di dalam hadisnya, yaitu penyakit humma, penyakit demam panas. Ya kan? Semuanya pernah merasakan demam panas tinggi gitu. Kata Nabi SAW bilang apa? Humma yaumin. Tuh lihat, kalau kita mau meneliti apa hikmah di balik itu, akhirnya kita menerima. Humma yaumin kafaratu sana.
Satu hari saja kita kena demam panas tinggi, kata Nabi Muhammad, itu dapat menggugurkan pahala, menggugurkan dosa kita selama 1 tahun. Kata Imam Ghazali, kok bisa? Iya. Li'anna al-insan fihi 360 mafsalan. Karena dalam tubuh manusia ni ada 360 sendi. 360 sendi. Sama dengan jumlah hari dalam setahun. 1 hari ente kena penyakit demam tinggi panas, kata Nabi, menggugurkan dosa 1 tahun. Karena dalam tubuh kita ada 360 sendi. Dan kalau orang kena penyakit demam tinggi panas, 360 sendi itu semuanya merasakan sakit. Maka setiap 1 sendi menggugurkan dosa 1. Kalikan 360 berarti sejumlah 1 tahun. Kata Imam Ghazali seperti itu. Subhanallah. Bahkan di dalam, adapun menurut al-atibba, para dokter, dikatakan humma yawmin tadhhabu quwasana. Dalam ilmu kedokteran katanya, wallahu alam, mungkin nanti yang dokter, tak ada dokter sendiri. Dokter tak ada sendiri. Tak ada jadi dokter sendiri. Pasien semuanya. Ada. Kata di sini disebutkan di ahli al-atibba humma yawmin tadhhabu quwasana. Sakit demam tinggi panas itu dapat menghilangkan kekuatan kita selama 1 tahun perbandingannya. Ya. Tapi kalau menurut Nabi, bukan menghilangkan kekuatan 1 tahun, tapi menggugurkan dosa 1 tahun. Subhanallah. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan, man hamma 3 sa'at fa sabar fiha syakiran lillahi lahu baha bihi Allahu malaikatahu. Orang yang demam panas tinggi 3 jam saja, tapi dia bersabar, dia bersyukur, dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan membanggakan dia di depan para malaikat. Kemudian Allah mengatakan, ya malaikati, wahai malaikatku, unzuru ila abdi, lihatlah kepada hambaku ini, wa sabruhu alal bala, sabarnya dia dengan ujian ini, uktub li abdi bara'atan minan nar, catatlah untuk hambaku ini dia selamat dari api neraka. Dalam riwayat dikatakan panas tinggi sakit yang diterasakan tubuh itu tuh min faihi jahannam, dari uapan panasnya neraka jahannam. Maka kalau orang sudah merasakan itu, insyaallah tidak masuk neraka jahannam lagi. Semua ada hikmahnya, ada maqam itu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita ridha insyaallah. Wassabar wal ikhlas, amin ya rabbal alamin. Sudah israf, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.